kita pun bisa juara di pertandingan terakhir dengan kekalahan. Dengan catatan kalau misalkan kita imbang di pertandingan terakhir, poin kita berarti 79 ya cuy. Yang artinya skenario yang ketiga ini sebetulnya yang paling kita inginkan, menutup kompetisi dengan kemenangan yang juga. Halo cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bola Bang Kasir. Di video kali ini kita akan bahas kemenangan penting yang didapatkan Persib Bandung melawan PSM Makassar di Stadion B.J. Habibie Parepare yang baru saja selesai ya cuy. Dimana kemenangan penting yang kita dapatkan harus menunggu menit-menit terakhir melalui Julio Cesar yang sebetulnya banyak fans yang meragukan ketika Barba yang tidak bisa bermain di pertandingan kali ini karena akumulasi kartu yang didapatkan yang akan digantikan oleh Julio Cesar ya cuy. Dan pada akhirnya pemain yang diragukan, yang sempat diragukan ini yang menjadi penentu melalui gol kemenangan yang dicetak pada menit terakhir ya cuy. Setelah mendapatkan umpan yang matang melalui Tom Haye yang juga mencetak gol pertama di pertandingan ini cuy. Sebelum kita lanjut, gue ingin ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sampai saat ini menonton video gue, menemani gue live reaction ya cuy. Dan yang kedua adalah selamat kepada kita semua. Berbahagialah teman-teman. Rayakan karena kita betul-betul pantas untuk merayakan kemenangan ini. Lagi dan lagi kemenangan ini tuh kita dapatkan tidak dengan mudah cuy. Walaupun kita mencetak gol pertama di menit ke-33 melalui Tom Haye, akan tetapi PSM Makassar pun tidak membiarkan begitu saja cuy kita memenangkan pertandingan ini. Mereka pun tampil sangat baik. Mereka sempat menyamakan kedudukan melalui Yuran Fernandes pada menit ke-54. Dan setelah itu tuh kita dibuat deg-degan sepanjang pertandingan ya. Jujur gue pribadi itu baru bisa sedikit tenang ketika Tom Haye mencetak gol ya yang pertama itu. Nah itu tuh sudah mulai cair lah suasananya ya ketika nonton pertandingan tadi. Akan tetapi cuy, ketika babak kedua dimulai, justru ini PSM bisa menyamakan kedudukan melalui Yuran Fernandes tandukannya ya cuy. Beruntung kita mendapatkan gol yang terakhir yang betul-betul kita sangat butuhkan untuk menjaga asa meraih titel juara di pertandingan terakhir ya cuy. Kemenangan ini itu sebetulnya memudahkan kita di sisa pertandingan di pertandingan selanjutnya karena kita tidak butuh kemenangan lagi sebetulnya. Walaupun kita tetap berharap menang di pertandingan terakhir. Karena kita hanya butuh 1 poin saja untuk memastikan gelar juara di pertandingan terakhir cuy. Karena di pertandingan lain, Borneo FC secara mengejutkan itu ditahan imbang oleh Persijap Jepara di pertandingan ini cuy. Dan jujur ini kan gue nonton dua-duanya nih ya. Dan deg-degannya itu 2 kali cuy. Yang pertama ketika Persib ditekan oleh PSM Makassar gue deg-degan. Dan ketika melihat Borneo FC itu menyerang, dan untungnya kiper Persijap Jepara di pertandingan ini tuh tampil sangat baik cuy. Bahkan menepis beberapa peluang matang yang didapatkan oleh Borneo FC. Ini tuh kita betul-betul sangat diuntungkan melalui 2 hasil yang berbeda cuy. Antara Borneo FC dan juga Persib Bandung yang hanya tersisa 2 tim inilah yang berpeluang menjadi juara di akhir musim. Akan tetapi dengan kedua hasil yang berbeda ini semakin memperbesar peluang kita untuk merengkuh gelar juara ya cuy. Simpelnya seperti ini cuy. Di pertandingan terakhir itu kita hanya butuh 1 poin saja, yang mana artinya walaupun Borneo FC menang di pertandingan terakhir, kita imbang dengan Persijap Jepara di pertandingan terakhir, artinya poin kita sama cuy. Saat ini simpelnya seperti ini cuy. Saat ini itu kita mengumpulkan 78 poin, Borneo FC mengumpulkan 76 poin. Artinya kita selisih 2 poin ya cuy. Nah, kalau misalkan, jadi ada 3 skenario yang bisa terjadi cuy. Kita pun bisa juara di pertandingan terakhir dengan kekalahan. Dengan catatan Borneo FC itu imbang dengan Malut. Ya. Karena secara hitung-hitungan ketika kita kalah nanti di pertandingan terakhir, poin kita kan masih 78 poin ya.
Dan Borneo FC kalau misalkan imbang dengan Malut itu mereka hanya mampu mengoleksi 77 poin saja. Nah, itu skenario pertama kalau misalkan kita kalah. Gimana kalau imbang? Kalau misalkan kita imbang di pertandingan terakhir, poin kita berarti 79 cuy. Yang artinya kalau misalkan Borneo FC di pertandingan terakhir menang melawan Malut nih, poin mereka kan sekarang 76. Artinya mereka menambah 3 poin, berarti poin kita dengan Borneo FC itu sama. Secara head to head, kita mengungguli mereka, yang dimana ini tuh sudah berlangsung beberapa pertandingan, kita selalu berada di puncak klasemen karena kita secara head to head unggul dengan mereka cuy. Dan skenario terakhir adalah kemenangan di depan puluhan ribu bobotoh yang siap menggelar pesta kemenangan yang tentunya akan lebih meriah ya cuy. Skenario yang ketiga ini sebetulnya yang paling kita inginkan, menutup kompetisi dengan kemenangan yang juga untuk mempertegas laga kandang kita di musim ini cuy, itu betul-betul hampir sangat sempurna. Jadi kalau misalkan kita berhasil menang di pertandingan terakhir, itu tuh catatannya 17 pertandingan tanpa kalah, 1 hasil imbang, 16 kemenangan yang kita dapatkan di Stadion GBLA musim ini cuy. Luar biasa, fantastis. Dimana nggak ada tim lain yang bisa melakukan hal ini di Liga 1 musim ini cuy. Nah tentu tim pun akan sangat berusaha untuk memberikan kado terakhir, persembahan terakhir kepada para fans yang mendatangi stadion nantinya ya cuy. Dimana ya dengar-dengar sih tiket mahalnya. Tapi tanah naon lah ya. Ya tepan yang setahun sekali lah jangan rayakan juaranya. Tapi kumaha ya nak, tiket aman bobotoh. Dan yang menarik juga cuy, pertandingan nanti itu Barba dan juga Lucho itu sudah kembali bermain, dan yang pastinya mudah-mudahan Coach Bojan juga sudah kembali ke Indonesia ya cuy. Karena kita ketahui Coach Bojan itu balik ke Kroasia karena sedang berduka. Di video kali ini juga gue sempatkan turut berduka cita ya kepada coach kebanggaan kita. Dan semoga setelah ini betul-betul Coach Bojan menandatangani kontrak baru supaya kita tenang ya cuy. Dan setelah pertandingan ini mudah-mudahan kita sudah bisa membahas beberapa rumor-rumor transfer ya cuy, terkait dari pemain entah itu yang akan keluar dan juga yang akan masuk. Mudah-mudahan semua berjalan lancar, semua berjalan sesuai dengan rencana, kita bisa memastikan gelar juara di kandang. Dan jujur sepanjang gua menonton Liga 1 ataupun ISL, ini musim yang betul-betul sangat melelahkan lah. Karena ya kita tahu sendiri lah ya, Borneo tampil perkasa di awal musim dengan 11 kemenangan beruntun ya. Mereka dipatahkan rekornya itu oleh Bali United, dimana kita di awal musim itu sempat terseok-seok. Itulah yang membuat musim ini tuh jauh lebih istimewa cuy, dimana kita merombak hampir setengah dari skuad yang juara kemarin. Itu nggak mudah cuy, nggak mudah. Dan tidak ada menyangka kita bisa hat-trick juara di musim ini di awal musim ya, di awal musim. Berbeda di pertengahan musim itu, optimisme itu perlahan tumbuh seiring berjalannya musim, seiring berjalannya kompetisi. Melihat dari pemain pun memperlihatkan keinginannya untuk menunjukkan yang terbaik dari mereka ya cuy. Jadi betul-betul sangat patut diapresiasi ya cuy untuk tim ini. Lagi dan lagi gue ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua, dan selamat untuk kita semua ya cuy. Itu aja barangkali untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.